Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, dalam rangka memarakkan atau memakmurkan 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan hadir dalam pengajian atau majlis taklim Ribad Al-Murtadha Al-Islami. Mudah-mudahan malam hari ini, yaitu malam 27 Ramadan ya, benar-benar turun yang namanya malam Lailatul Qadar. Kita bermohon mudah-mudahan benar-benar kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam kebaikan, termasuk kebaikan hadir dalam majlis taklim. Karena orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar berarti mendapatkan kebaikan sama dengan 1000 bulan. Kalau hitungan tahun 1000 bulan itu ya kurang lebih 83 tahun. Kan luar biasa ya. Jadi kalau setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ini luar biasa ya. Dapat 1 tahun saja misalnya, tahun sekarang saja misalnya ya, itu berarti sama halnya kita mendapatkan malam kebaikan selama 83 tahun. Padahal umur rata-rata umat Islam ya, atau bangsa Indonesia, ini rata-rata kebanyakan itu antara 70 selesai. Kanan kiri 70 rata-rata ya, paling tua. Walaupun ada yang sangat tua sekali, ada ya, bahkan di atas 100 juga ada, tapi itu kan jarang ya. Yang rata-rata orang meninggal dunia antara 60-70 itu rata-rata. Nah ini 83 tahun hitungannya, jadi sangat luar biasa. Itu pun kalau hanya setahun itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana kalau orang yang setiap tahun, karena dia aktif dalam sholat tarawehnya ya, jadi mulai buka puasa, doa-doa, kemudian sholat maghrib berjamaah, kemudian baca zikir ya dah, kemudian dilanjut sholat isya, dilanjut lagi sholat taraweh ya dah, dilanjut sholat witir, kemudian amal ibadah yang lain, mungkin ada yang mengaji ya dah. Kalau kita seperti sekarang ini hadir majlis taklim, ini luar biasa. Kalau setiap tahun seperti ini, berarti orang tersebut betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam tahun tersebut. Ini sama halnya 1 tahun dalam mendapatkan Lailatul Qadar, sama halnya kebaikan berapa? 83 tahun. Kalau 3 tahun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar terus menerus misalnya, maka sama halnya 38 tahun kali 3 ya. Kalau 10 tahun ya luar biasa, demikian dan seterusnya. Itulah luar biasa malam Lailatul Qadar, dan itu ada pada 10 hari terakhir pada setiap bulan Ramadan. Untuk itu malam hari ini kita akan sedikit membaca terkait dengan fadilah atau keutamaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Saya persilakan saudara Ilmi untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Sudah saatnya kita memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. 10 hari ini tiada lain adalah paling afdalnya hari pada bulan Ramadan. Bahkan atas kemuliaannya ini Allah bersumpah, walayalin ashr, yang artinya demi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, ini surat Al-Fajr ya. Wal fajr walayalin ashr. Al-Fajr yaitu waktu fajar, waktu subuh itu ya. Walayalin ashr yaitu demi 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan ya. Walaupun sekarang sudah tanggal 27, malam 27 Ramadan, tapi masuk dalam kategori 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Jadi tidak masalah kita baca artikel ini ya. Walaupun mestinya tanggal 20 ya, kemarin itu ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, namanya juga
Ini pelajaran dibuka mana saja yang terbaik untuk umat Islam dan untuk kita semua. Karena tujuan kita hadir Majelis Taklim ini adalah untuk meraih pundi-pundi pahala yang terbaik dan terbanyak, begitu ya. Saya lanjutkan, silakan. Pada saat itulah Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, yang seluruh amal ibadah jika dilaksanakan di malam itu, maka pahalanya dilipat gandakan sebanyak pahala orang beribadah 1000 bulan. Ya, 1000 bulan sama dengan 83 tahun ya. Adapun kapan waktunya, itu banyak perbedaan pendapat atau pendapat para ulama. Ya dah. Ada kalanya mengatakan malam 21, ada kalanya mengatakan malam 23 atau malam 25 atau malam 27 seperti malam hari ini, ya dah. Atau juga malam 29. Bahkan ada yang merinci dengan berbagai macam perincian. Kalau hari awal puasa hari ini, maka Lailatul Qadarnya hari itu, demikian dan seterusnya. Ada juga banyak perbedaan pendapat, tapi semua mengarah kepada tasjid. Apa tasjid? Motivasi agar pada saat akhir bulan suci Ramadan kita mencari pundi-pundi pahala yang terbanyak, begitu intinya. Lanjut. Keberkahan Lailatul Qadar ini adalah peristiwa hakiki yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi keberkahan itu terus menerus setiap tahun ya. Walaupun ada sebagian orang yang mengingkari, katanya Lailatul Qadar itu dulu waktu nuzulul Quran pertama, habis itu nggak ada katanya. Ini pendapat yang salah. Ya, Lailatul Qadar sebagai awal turunnya Al-Quran, ya itu adalah keberkahan yang sangat luar biasa. Kemudian tiap tahun Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, yaitu Allah menentukan suatu waktu yang waktu itu bila mana dihitung-hitung lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya saja Allah merahasiakan kapan itu waktu yang sesungguhnya terjadi. Jadi setiap tahun ya, itu ada satu malam namanya Lailatul Qadar, kan gitu. Seperti juga dalam satu minggu maka ada hari terbaik, yaitu hari Jumat, kan begitu kan ya. Kalau malam terbaik adalah Lailatul Jumat, malam Jumat. Hari terbaik adalah hari Jumat. Begitulah dalam setiap tahunnya Allah menurunkan dalam setiap tahun itu ya ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Lanjut. Konon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, alias tidak banyak memenuhi keinginan nafsunya, dan meninggalkan keluarganya untuk berlama-lama i'tikaf di masjid sambil beribadah kepada Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersangat-sangat dalam beramal kebaikan melebihi amalannya di waktu-waktu lain. Ya, jadi kalau sudah malaman katanya orang Jawa ya, malaman itu ya 10 hari terakhir itu beliau memperbanyak amal ibadah lebih daripada hari-hari pertama atau kedua dan seterusnya. Nah untuk kita umat Islam zaman sekarang ini pas masanya kan masa COVID-19 ya. Ini kan susah, kena lockdown kita ya di mana-mana. Nah ini ada ajaran sebenarnya pendapat Indah Syafi'iyah, menurut sebagian ulama Syafi'iyah ya, yang mereka adalah termasuk ahli tasawuf, kalangan sufi, tapi mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau secara akidah mengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi ya. Demikian kata sebagian pendapat. Gimana kalau kita tidak bisa ke masjid? Nah ini kan jadi masalah. Kalau Nabi kan iktikafnya di masjid. Ya masalahnya rumah Nabi itu satu tembok atau satu dinding dengan masjid. Keluar dari rumah Nabi juga masjid, itu enak kan. Kalau kita kan enggak. Kita ini ya seperti tempat kita ini kan agak jauh juga dari masjid, ya enggak? Gimana? Padahal dalam satu sisi ada anjuran pemerintah, ada lockdown dan segala macam. Nah, ada ajaran yang bagus. Begini, kalau kita niat, kita bawa sajadah. Sudah? Sajadah itu kita hamparkan di salah satu pojok ruang yang kita miliki di rumah misalnya. Sedangkan kita kan dalam keadaan darurat dan bisa keluar dari rumah. Maka tatkala kita menggelar sajadah itu, kita niati, ini aku niatkan untuk masjid di sini. Di sajadah ini. Maka orang dalam mazhab ini ya, mazhab
pendapat ini boleh iktikaf di atas saja tersebut karena diniati sebagai masjid. Dan andai kata orang itu junub, maka tidak boleh dia berada di atas sajadah yang sudah diniati masjid. Begitu. Ya, alhamdulillah kalau kita misalnya di sini saya meletakkan itu kan galeri sejadah itu ya nggak kemana-mana, itu diniati masjid. Maka kalau kita juga ini tempat duduk kita untuk sholat ini kita niati jadi masjid, ya itu boleh gitu. Tapi apa? Ya ada resiko-resikonya apa? Kalau kita junub nggak boleh duduk di situ. Kalau murur boleh. Murur itu sekedar lewat gitu ya. Misalnya ada yang junub, kemudian wah saya mau ngambil sesuatu di sini lewat saja, itu boleh. Tapi kalau mukul menetap di tempat ini seperti aula, karena tidak bisa kemana-mana, kita niati masjid misalnya ya, maka nggak boleh jadi wukuf atau berdiri berdiam di tempat musola ini karena niati masjid begitu. Nah, kapan selesai atau intihar? Selesai dari niatan tersebut apabila sajadah itu sudah digulung, sudah dilepit dan diniati kembali sebagai ruang biasa, maka selesai namanya. Ya, itu mensiasati kita kepingin iktikaf tapi tidak punya tempat. Karena apa? Kena lockdown. Ya kan? Begitu sajadah kita letakkan di suatu tempat yang permanen di situ, semi permanen, bukan saya katakan permanen, semi permanen, ya kan? Kemudian kita niat, insya Allah tetap mendapatkan niat iktikaf untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Begitu kurang lebih. Lanjut. Bahkan terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tertidur sejenak saat melaksanakan sholat sunnah yang sangat khusyuk dengan bilangan rakaat yang banyak pula. Karena terlalu capek itulah terkadang tak terasa tertidur di dalam sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya, karena Nabi itu kalau sholat rakaatnya tidak seperti kita ya. Kita ini kalau sholat taraweh mengambil berapa? 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir kan gitu ya. Atau bahasa lebih mudah kita biasanya mengambil 23 rakaat kan gitu kan ya. Itu. Kalau Nabi tidak begitu, Nabi ini memperbanyak. Kalau Imam Malik, mazhab Imam Malik ini 40. Beliau Imam Malik itu kalau sholat taraweh 40 rakaat. Kalau Rasulullah kadang lebih banyak. Bahkan diriwayatkan sampai kaki-kaki beliau ini pecah-pecah karena saking lamanya atau saking banyaknya rakaat yang beliau kerjakan. Kadang sedikit tapi lama gitu ya. Jadi berdirinya lama gitu ya. Itu luar biasa. Tapi kalau kita kadang-kadang mengambil 23 rakaat, itu pun tidak terlalu lama ya, setengah jam, 1 jam barangkali begitu ya. Tapi yang terlalu itu kadang-kadang ada orang sholat mengambilnya 20 rakaat tapi seperti nggak sholat. Itu terlalu cepat ya, 7 menit selesai. Subhanallah. Ini Nabi pernah melihat ada sahabat yang sholat terlalu cepat dan tidak ada tumakninah. Gak ada tumakninah, maka Nabi mengatakan innaka lan tusalli, kamu belum sholat. Suruh balik, salli, kamu sholatlah. Saya tidak sholat. Innaka lam tusalli, kamu belum sholat karena tidak ada tumakninahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu habis, hilang. Kata Nabi, innaka lam tusalli, kamu belum sholat. Kata Nabi. Ya, jadi perlu tumakninah. Makna itu ada ya berhentinya kan begitu ya. Ini kan bagus. Kedua ada orang yang tidak begitu, diajak yang sedang-sedang saja itu diajak 23 rakaat dengan sholat yang tidak mu'tadil, yang sedang-sedang saja ya gitu. Nggak males terlalu banyak. Saya 8 rakaat aja. 8 rakaat gimana ya biar cepat selesai lah. Ya berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kualitas keimanannya berbeda jauh kan begitu ya. Maka yang terbaik adalah gimana kita mengikuti para ulama terbanyak, yaitu 23 rakaat dengan tumakninah yang baik ya, paling enggak ya paling cepat setengah jam atau lebih baik 1 jam misalnya. Ini adalah yang dilakukan oleh para ulama-ulama serta umat Islam yang mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Lanjut. Hampir setiap awal malam di hari-hari terakhir Ramadan, Nabi SAW selalu mandi sunnah, berwangi-wangian, serta menggunakan pakaian yang paling baik miliknya demi menyiapkan diri untuk bermunajat kepada Allah dan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Ya, berwangi-wangian, ya sunnah. Terus
mandi malam, bahkan Nabi itu mandi malam. Cuman kalau di Saudi atau di Mekah atau di Madinah zaman itu memang panas ya. Kalau Ramadan biasanya panas. Kalau tempat kita kan kadang dingin, kadang panas kan gitu kan ya. Mungkin di tempat-tempat yang panas seperti Madura, Surabaya dan lain sebagainya, mungkin perlu juga ini malam hari kalau panas mandi mengikuti sunnah Rasul. Tapi kalau di malam ini dingin kadang-kadang ya, ya nanti takut sakit ya tidak apa-apa, nggak pakai sholat tidak apa-apa malam hari maksudnya. Tapi ya perlu berwangi-wangian, siaplah pokoknya begitu. Lanjut. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tahu jika malam Lailatul Qadar ini sangat mulia. Barang siapa mendapatkan keberkahannya sungguh sangat beruntung. Sedangkan mereka yang melalaikan malam Lailatul Qadar sungguh merupakan suatu kerugian bagi dirinya. Ya, yang jelas kalau tahu malam Lailatul Qadar ada tanda-tanda yang baik ya. Misalnya waktu itu tidak ada dingin yang terlalu, tidak ada panas yang terlalu, pokoknya sedang-sedang saja ya. Dan sekali Allah itu menurunkan untuk seluruh dunia, tapi berputar, dunia ini kan berputar kan. Berarti turunnya malam Lailatul Qadar itu 24 jam. Kan berputar bumi. Ya kan? Itu mengikuti pendapat salah satunya Imam Ghazali yang mengatakan bahwasanya bumi itu kurawiyah. Bumi itu tidak datar tapi bulat. Nah, itu yang kita pegang itu ya. Adapun yang datar saya juga repot mentakwilinya bagaimana malam Lailatul Qadar ya. Tapi kalau bumi itu diyakini bulat sebagaimana pendapat Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala dan banyak ulama yang lain. Maka begini, ibarat ini ya, ini bumi kan berputar begini kan ya. Nah, ini saya katakan putihnya ini, ya. Putihnya kan terus ini sangat saya anggap ini putih ini terus bergulir begini. Ada kan malam Lailatul Qadar kan menyeliputi. Ya, menyeliputi. Ini hari ini di sini misalnya terus akan bergerak terus sehingga gitu ya. Akan seluruh dunia itu mendapatkannya. Cuman bergantian kan. Yang ini pagi, yang ini malam kan begitu, ya kan? Tapi hari itu juga Allah menurunkan, ini kan kecil bumi ini. Allah menurunkan Lailatul Qadar. Saya ibaratkan Lailatul Qadar itu ibarat matahari, sinar matahari seperti itu gambarannya. Sinar matahari biar gini ibaratnya. Kemudian bumi ini berputar terus. Jadi semuanya dapat Lailatul Qadar di malam itu. Hanya tergantung sedang apakah mereka tatkala malam Lailatul Qadar itu sedang mengaji seperti kita, sedang bersedekah, sedang berzakat, sedang beribadah sholat, sedang apa saja, tergantung dari masing-masing. Ya kan? Kalau sedang tidur, ya sayang kan, 1000 bulan kali tidur kan gitu ya. Sayang ya. Habis maghrib, sholat, habis tidur. Nanti membunuh isya, sholat, tidur lagi. Kemudian gak pakai terawih, tidur terus ya. Malam hari bangun, sahur tidur lagi, sampai subuh tidur lagi. Akhirnya malam hari itu kebetulan malam Lailatul Qadar dia tidur. Maka seakan-akan dia mendapatkan tidur 1000 bulan. Nauzubillah min dzalik, gak dapat apa-apa artinya. Begitu dan seterusnya. Sayang kan? Baik. Karena itu tidur boleh, bukan berarti tidak boleh, tapi kembangilah. Ya, hiasilah malam-malam seperti sekarang ini dengan mengaji, dengan apa saja, dengan zikir. Kalau tidak mengaji Quran atau baca apa-apa ya, sholawat, pokoknya yang baik-baik begitu. Sehingga dalam satu malam itu minimal ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita alhamdulillah, ya di tempat ini, di majelis kita alhamdulillah ada apa pertama? Buka bersama, kan gitu kan? Kemudian habis buka bersama apa? Sholat jamaah, maghrib bersama, kemudian zikir bersama, kan gitu kan ya, wirid, zikir bersama. Kemudian sholat isya berjamaah bersama, kan gitu kan, zikir bersama. Sholat tarawih bersama, sholat witir bersama, dilanjut majlis taklim bersama. Habis itu nanti jam 9, setengah 10 ada yang menulis, ada yang ini dan lain sebagainya, sampai tidur. Ya itu maklum, artinya secara manusiawi normal. Maka amalan kita mulai maghrib sebut saja sampai jam setengah 10 atau jam 10 yang baik-baik itu akan dikalikan menjadi berapa? 1000 bulan atau 83 tahun. Luar biasa. Kalau kita mengamalkan kebaikan sejak awal Ramadan seperti kita lakukan di sini ya, majelis taklim sejak awal Ramadan sampai nanti insya Allah malam takbiran, itu pasti dapat kita malam Lailatul Qadarnya. Begitu. Lanjut. Adapun sebab turunnya ayat Lailatul Qadar ini adalah konon ada seorang Yahudi yang beriman di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia telah mencurahkan hidupnya selama 1000 bulan
dengan mengangkat senjata demi kepentingan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad SAW merasa heran dengan pengorbanan si Yahudi ini dan merasa pesimis. Apa mungkin umat Islam dapat beristiqomah berjuang demi agama Islam selama 1000 bulan? Maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi umat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat dicintainya itu, dengan menurunkan satu malam bagi umat Islam yang jika dipergunakan untuk beribadah maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik ya, bukan 1000 bulan ya. Jadi orang Yahudi ada yang apa? Beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun beribadah ya, atau berjuang untuk agamanya Nabi Musa selama 1000 bulan. Ini kita diberi satu malam, lebih baik, bukan sama loh, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan luar biasa. Karena apa? Karena Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang terimbas baik adalah umat Nabi Muhammad mendapatkan berkah jadi 1000 bulan tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Jelas? Masih ada? Sudah? Alhamdulillah, pembahasan tentang malam Lailatul Qadar dan 10 hari terakhir sudah selesai. Mudah-mudahan malam hari ini benar-benar kita mendapatkan malam 1000 bulan atau lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Untuk itu saya persilakan Ustaz Hadi, kalau ada pertanyaan sudah masuk. Baik, alhamdulillah Pak Kiai, pada malam hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kami. Baik. Pertama, pertanyaan dari hamba Allah. Pak Kiai, bagaimana caranya bisa menghadirkan hati saat ibadah, terutama saat sholat? Dosa ini banyak sekali. Kemudian ciri-ciri orang yang diridhai Allah apa saja? Baik, pertama begini ya. Kalau ciri-ciri orang yang diridhai Allah adalah orang tersebut selalu beramal baik. Nah itu ciri-cirinya. Orang itu dituntun oleh Allah SWT, namanya dapat petunjuk atau dapat hidayah menjadi amaliannya selalu baik. Ya namanya orang pasti ada maksiat, itu ada. Tapi kalau dihitung-hitung misalnya maksiatnya 15%, kebaikannya berapa? 85%. Nah itu kan bisa dihitung-hitung ya kan? Setiap orang kan punya kriteria sendiri ya dalam kehidupan. Oh saya hari ini begini. Kalau dihitung, oh alhamdulillah saya masih, kebaikan saya lebih banyak daripada kejelekan saya. Begitu perlu memang ya. Dikatakan hasibu anfusakum qabla tuhasabu, hitunglah perilaku kalian sebelum besok dihitung oleh malaikat, begitu ya. Jadi kalau kita malam hari ini kurang baiknya, pagi hari kurang baik, maka siang hari hendaklah berbuat baik, dan kurang lebih kebaikan itu harus kita perbanyak agar lebih berat timbangannya daripada keburukan yang hari itu kita perbuat, begitu dan seterusnya ya kan? Nah, kemudian bagaimana cara menghadirkan hati saat ibadah, terutama saat sholat? Kita harus latihan. Latihan itu bagaimana? Ya latihan dilatih. Pertama begini, misalnya sholat. Pertama kita sholat, misalnya ini saya gambarkan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih ingat Allah. Ya, kita masih ingat Allah. Sudah, Allahu Akbar. Tatkala membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, amin, masih ingat Allah. Misalnya masih ingat. Maka begitu mau baca surat Bismillahirrahmanirrahim, ada suara hujan, misalnya ini, kita ingat macam-macam ya. Kita ingat, waduh sandal kita tadi itu kita taruh di luar, ini sandal saya basah ini, ya enggak? Belum lagi, waduh saya tadi jemur ini pakaian. Akhirnya pikiran kemana-mana. Padahal bacanya ini andai kata dijaharkan itu Bismillahirrahmanirrahim, apa ya? Wal 'asr innal insana lafi khusr misalnya. Tapi pikiran ini sandal apa gitu ya. Kan mungkin terjadi kan? Caranya begitu ingat, ya Allah, aku ini dalam sholat harus begitu dikembalikan. Ya Allah, ibarat orang bisa bicara dalam sholat, ibarat orang bisa bicara mengatakan astagfirullah, kok aku jadi ingat sandal, sekarang aku sedang beribadah pada Allah. Begitu dikembalikan lagi. Nanti gelambiar lagi, kata orang Jawa, gelambiar. Sudah rakaat, sudah takbir ya, Allahu Akbar, dan sujud. Ini dah Sami Allahu liman hamidah. Begitu melihat sini,
mendung sekali. Waduh, kemarin aku juga ini, aku punya celengan kayaknya belum aku simpen ini gitu ya. Ini dan segala macam begitu ya. Maka dia harus mengembalikan, ya Allah, aku ini sekarang sholat begitu. Minimal harus dikembalikan pada dirinya sholat. Begitu, aku sedang sholat menghadap Allah. Begitu harus terus itu terlatih. Kalau sudah terlatih maka mudah. Apa-apa terlatih itu mudah. Begitu ya. Dan setiap orang, artinya begini, setiap orang pasti mengalami yang namanya pikiran kemana-mana itu pasti setiap orang ya, setiap orang. Nah, karena itu ada tata cara yaitu belajar belajar khusyuk misalnya. Ini dengan hati, pertama niat ibadah dengan baik, ikhlas, kemudian tadi itu ya berusaha atau belajar konsentrasi, ini yang penting. Jangan biasakan otak ini kemana-mana gitu ya, lari kemana-mana. Konsentrasi dalam masalah satu, konsentrasi. Insya Allah sholatnya bisa khusyuk. Tapi kalau misalnya orang itu sudah sholat, misalnya dalam satu sholat, sebut sholat subuh aja yang paling ringan ya, paling pendek rokaatnya ya, cuma 2 rokaat. Misalnya ini sholat subuh mulai Allahu Akbar, ya, sudah ya. Ini sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Ini saya katakan 80% dia ini lupa. Dia ingat kemana-mana sudah. Seluruh dunia ingat dia. Ya kan? Bahkan sampai kehilangan kancing baju yang 30 tahun yang lampau sampai ingat kalau sholat itu ya. Biasanya begitu diingat kemana-mana. Kemudian 10%. Dari 10% terakhirnya misalnya, dia berusaha untuk ingat. Ya Allah, aku ini dalam sholat. Ya Allah, aku ini menghadap kepadamu. Ya Allah, hilangkan itu pikirannya macam-macam. Dia ingat. Kemudian dia melakukan dengan sisa 10% dari 80% yang lupa kepada Allah. Maka orang tersebut masih dicatat termasuk khusyuk, walaupun kurang artinya. Tapi karena ada ingatnya, itu tidak apa-apa. Dibanding orang dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, tidak ingat Allah sama sekali, ingat yang macam-macam dan lain sebagainya. Ini tidak bagus ya. Jadi haruslah seseorang itu ingat, ada yang diingat dalam satu masalah sholat. Ini harus yang diingat Allah SWT. Itu adalah latihan. Kalau sudah terbiasa insya Allah akan mudah. Begitu. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hajat-hajat kiai senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan mau bertanya, apakah boleh menambah kata sayyidina di dalam kalimat syahadat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat seperti adzan? Syukran. Ya, kalau azan jangan ya, karena sudah masyhur, kalimat azan sudah masyhur. Tapi kalau dalam sholat boleh menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak boleh menurut tokoh-tokoh Wahabi, nggak boleh. Tapi kalau menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu boleh. Misalnya dalam sholat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, terus assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Misalnya begitu, itu boleh menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya dah. Cuman gitu loh. Kalau seperti adzan ya jangan ditambahi. Walaupun boleh, ada beberapa di Turki juga ada dan boleh, cuman sebaiknya itu tidak. Ya, dalam sholat sudah ada tuntunan doa-doa yang dirangkai oleh para ulama itu, ya dan itu yang dipakai. Tapi kalau di kalangan Wahabi itu sampai diharamkan, bahkan di luar sholat pun diharamkan. Ya dan, nah, ini kita nggak usah ngikuti mereka, gitu loh. Kita alhamdulillah punya tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan boleh menambah sayyidina, tapi sebaiknya seperti dalam azan nggak usah ditambah, kan gitu kan? Dalam sholat nggak usah ditambah yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya dah. Tapi kalau sering selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu kan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu boleh ditambah. Allahumma shalli ala, kalau syahadat itu kan sudah ada tuntunan umum dalam hadis ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kan gitu kan. Tapi kalau selawat Ibrahimiyah itu banyak yang menambah dan tidak apa-apa. Allahumma sholli ala, asalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan begitu kan, kita tambahi. Walaupun dalam sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kan gitu. Kama shallaita ala
Ibrahim aslinya ditambah kama sholita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Boleh menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun dikritik oleh tokoh-tokoh Wahabi. Tidak masalah itu, mereka terserah aja. Kalau kita tasawwat itu bersayyidina, membaca sayyidina, ya, tidak apa-apa menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita ini penganut apa? Ahlussunnah wal Jamaah, jadi tidak masalah. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mau tanya, gimana caranya saya mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya yang sedang di luar kota? Apa bisa saya zakati dari rumah? Kemudian cara dan niatnya bagaimana? Ya, kalau yang menzakati kita sebagai orang tua kan berkewajiban menghidupi anaknya kan, itu boleh. Kalau kita mengeluarkan seperti saya mengeluarkan di sini untuk anak saya di Surabaya, ya kita bagikan di fuqara masakin tempat kita. Tidak harus dikirimkan ke Surabaya. Ya, kecuali kalau begini, misalnya zaman sekarang bisa transfer gitu ya. Nah, saya transfer uang ya, kamu beli sendiri beras di sana lah. Maka dia yang menetap di Surabaya, di luar kota, dia mengeluarkan untuk wilayahnya begitu. Ya, nah itu. Jadi boleh apa tidak boleh? Boleh. Jelas ya? Ya sudah, kalau saya niati ya gampang, niati untuk anak saya. Ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fulan. Misalnya anak saya namanya Ahmad ya, an Ahmad lillahi ta'ala, begitu. Ya dah. Yang pertama kan untuk saya sendiri, misalnya ada 2 zakat. Ini zakatnya, ini zakat saya, ini zakat anak saya. Misalnya anak saya namanya Ahmad, dia hidup di Surabaya. Saya keluarkan zakat untuk saya sendiri. Ya gini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, untuk saya sendiri lillahi ta'ala. Ya, kemudian untuk anak saya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Ahmad, untuk anak saya Ahmad dalam hati yang ada di Surabaya, itu misalnya. Tapi dalam hati ya, yang ada di Surabaya lillahi ta'ala. Sudah saya kumpulkan. Sudah ya, kan di sini. Nah, saya di sini aja. Misalnya ini saudara ilmu ini sebut fuqara atau masakin. Ya, misalnya saya beri. Ini saudara ilmu ini zakat saya dan anak saya. Begini, tidak apa-apa. Karena saya mengeluarkan zakat jadi di sini. Tidak perlu saya harus kirimkan ke Surabaya. Jelas ya? Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mau bertanya mengenai istinja atau ceboknya wanita yang berpuasa siang hari. Biasanya menggunakan jari. Apakah tidak demikian tidak membatalkan puasa? Baik. Jadi begini, kalau para wanita yang istinja itu jangan sampai memasukkan jarinya ke dalam. Kalau di luar yang masih andai kata terlihat itu lihat dohir ya. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Seperti misalnya mulut saya ini ya. Nah, mulut saya ini kan ada yang kelihatan dari luar ya. Gini, ini yang wajib dibasuh. Ya. Bukan yang cetaknya sini. Cetak itu langit-langit. Ini kan dalam namanya. Jangan, ya begitu. Jadi andai kata membasuh, kita mensucikan. Misalnya saya minum, kena najis, bibir saya kena najis misalnya. Caranya membasuh itu bibir yang luar, yang keluar dilihat dari orang luar itu yang dibersihkan. Ya, begini. Bukan yang di dalamnya, misalnya sampai ke gigi saya. Jangan. Ya, bisa membatalkan puasa. Begitu. Karena yang wajib disucikan itu yang memang yang luar. Jadi misalnya kan begitu kan ya, yang dibersihkan. Kita saja gitu, kalau membersihkan misalkan mulut kita, kan tidak perlu yang sampai kita bersihkan yang dua alam sini. Kan tidak perlu kan. Begitu juga dengan orang wanita yang istinja. Rasanya yang dohir saja. Ya, dengan air. Kalau sekarang ini ada air shower gitu ya, itu bagus. Ya, itu air shower bagus, jadi enak gitu ya. Seperti ini pakai air shower jadi bisa bersih gitu. Ya pokoknya kalau menurut para ulama ahli fikih yang wajib dibasuh atau diusap dengan jarinya itu bagian luar, begitu ya.
Baik. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Kiai izin bertanya, Baik. salahkah apabila anak membantah orang tua jika orang tua itu salah, orang tua yang keras namun kerasnya keras yang salah? Sebagai anak, saya harus bagaimana menyikapi orang tua yang seperti itu? Sekali berbicara, orang tua selalu tidak mengenakkan untuk didengar. Contoh, berbicara asal bicara dan gak mikir perasaan anak atau orang lain. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan tadi sedikit orang perempuan yang cebok gitu ya. Ada pendapat para ulama, sekira, mohon maaf ini, sekira orang itu jongkok, wanita itu jongkok, nah yang dia bisa bersihkan dari luar itu yang dibersihkan. Tatkala jongkok dia, ya, tatkala jongkok itu tambahan saya. Baik, badan sekarang masalah orang tua yang keras, orang tua yang apa tadi? Ya bisa dikatakan kejam lah gitu ya kepada anaknya ya. Begini, apapun dalam kutip dosa orang tua, apapun dosa orang tua kita, maka kita tidak boleh berbuat kasar kepada mereka. Andai kata kita sudah tidak kuat, maka ada cara. Kita tetap wajib berbuat baik, ihtiram, menghormati atau menampakkan rasa cinta kita, walaupun berat bagi kita. Tapi ada cara lain untuk menasihati atau mengajak ngomong, bicara orang tua kita itu adalah kita mengadu kepada orang yang sekira didengar sama orang tua kita, misalnya paman kita, ya, bibi kita, tergantung orang tuanya ya, atau kakek kita, gitu. Kita salurkan kepada kakek kita, ya. Andai kata sampai tidak ada dalam keluarga yang berani, kita mencari tokoh masyarakat, atau mungkin ya dalam suatu situasi yang sangat kurang menguntungkan, Pak RT, Pak RW pun bisa kita minta tolong. Kalau Pak RW atau Pak RT kita ini memang sebagai tokoh di masyarakat itu betul-betul punya power untuk warganya, maka kita mengadu, Pak RW saya ini dipukuli terus sama orang tua, dan saya nggak salah, agar Pak RW ini memberitahu, Pak, Bu, kalau engkau memukuli anak sekarang itu ada loh ya, pidana itu ada. Nanti kalau anakmu tidak mengadu, saya sebagai pengurus sebagai penanggung jawab di kampung ini, sebagai RT atau RW, saya bisa mengadukan Anda kepada polisi, bisa ditangkap loh. Begitu caranya, ya dah. Bukan si anak langsung lawan, jangan. Si anak tetap berusaha menghormati, sejelek apapun orang tua itu tetap orang tua, ya dah. Kalau apa yang dilakukan orang tua itu biarlah antara orang tua dengan Allah SWT. Ya, kita sebagai anak akan mencari keridhaan orang tua, begitu ya. Apapun yang terjadi agar kita diridhoi oleh Allah, begitu. Jadi ibarat begini, kalau kita tidak bisa menyelamatkan orang tua kita, jangan sampai konyol kita juga sama-sama bareng-bareng masuk neraka gitu ya. Orang tua kita ahli maksiat, kita ahli membunuh orang tua atau menghakim orang tua, Allah kan murka kepada kita. Sedangkan orang tua kita yang ahli maksiat, Allah murka. Akhirnya kita dan orang tua masuk neraka. Jangan sampai konyol begitulah, ya dah. Jadi gimana? Andai kata orang tua kita tidak bisa sudah diberitahu, memang kasar dan segala macam, memang kehidupan begitu. Kita yang jadi pahala, kita cari masuk surga. Caranya apa? Berbuat baik kepada orang tua walaupun tidak enak, begitu. Ini akan menjadi bagus, ya dah. Tapi yang tadi itu kalau bisa, ayo mengadu kepada siapa saja pihak yang sekira bisa mengingatkan orang tua kita. Jangan kita sendiri ya. Ya, ini anjuran yang terbaik. Dan apapun gitu ya, apapun kita ini termasuk milkun, milkun kita ini menjadi milik kedua orang tua. Kita ini berat milik sebagai barang yang menjadi milik kedua orang tua. Orang tua berat sepenuhnya atas kita ya. Andai kata ini menurut ulama di dalam fikih itu, andai kata ada seorang bapak membunuh anaknya, itu tidak dikisos. Kalau ada seorang bapak membunuh anak, itu tidak dikisos menurut hukum fikih. Sebaliknya, kalau ada anak membunuh bapak, ini dikisos. Bila perlu dikisos 7 kali ya, karena kurang ajar sama ayahnya. Tapi kalau ayah membunuh anak, tidak dikisos. Ya, lo kok enak ayah? Suatu saat kamu juga jadi ayah, kan itu kan? Nanti anakmu jadi ayah juga, jadi ayah juga. Ya, itulah keistimewaan seorang ayah atau ibu sebagai orang
tua. Jelas ya? Masih ada? Sudah selesai. Alhamdulillah malam hari ini sudah selesai apa yang kita baca dan kita diskusikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah tetap mencatat kita sebagai ahli ibadah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar serta aktif di dalam menjalankan atau sebagai istiqomah kita hadir di majlis taklim Ribat Al-Murtada sehingga dicatat sebagai ahli istiqomah. Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, dan kapan saja kalau saya mengisi di mana saja ada kekurangan atau kesalahan, kalau ada kesalahan dalam hukum, saya sangat berterima kasih kalau ada pihak-pihak yang ingin meralat ucapan-ucapan saya, karena itu termasuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya, saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.